Kita lihat dari Kisah Rasul pasal 24 ayat 16. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ini adalah perkataan Paulus di hadapan Raja Felix. Ya, ada juga di situ ada Imam Besar Ananias dan banyak orang yang sedang mendengarkan pembelaan Paulus ketika dia ditangkap dan diperhadapkan di hadapan pengadilan. Tetapi ini juga adalah rahasia keberhasilan Paulus. Ini adalah rahasia hidup Paulus yang begitu luar biasa. Hidupnya yang begitu jadi berkat, hidupnya yang terus dipakai Tuhan. Tentu kita rindu, walaupun mungkin tidak seperti Paulus 100%. 10% aja seperti Paulus sudah luar biasa. Tetapi kita perlu belajar apa yang menjadi rahasia keberhasilan Paulus. Tadi dikatakan, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kita perhatikan bahwa Paulus itu mengatakan senantiasa itu selalu, ya. Jadi setiap waktu dia berusaha, ada satu tindakan. Kemarin kita juga belajar bahwa kalau mau berhasil giat, kita harus menambahkan katanya. Ada usaha dari kita. Jangan biarkan hidup ini hanya mengalir. Kita harus berjuang, ada usaha dari kita. Untuk apa? Hidup dengan hati nurani yang murni. Jadi artinya dia menjalani waktu-waktunya, hari-harinya, apapun yang sedang dia kerjakan, dia berusaha menjaga hati nurani, mengikuti hati nurani yang murni. Bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada Tuhan. Apa itu hati nurani? Jadi hati nurani itu adalah salah satu bagian dalam roh kita yang menjadi kompas, yang menjadi tolak ukur gitu ya, yang berbicara di hati kita ketika tiap kali kita diperhadapkan dengan hal-hal yang kita harus putuskan. Tiap kali kita berhadapan dengan keputusan-keputusan, maka dia akan berbicara. Yang mengingatkan kita selalu dalam kehidupan kita. Nah, hati nurani itu harus dijaga, harus peka untuk mendengarkannya. Kalau kita tidak peka, kita nggak akan bisa dengar hati nurani kita. Tapi siapapun kita sebetulnya juga mengerti, tahu ada hati nurani. Nah, tentu awalnya hati nurani itu adalah ketika kita mulai menerima Yesus. Jadi roh kita itu kan masih mati. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, menerima Roh Kudus, maka roh kita itu dihidupkan. Sehingga hati nurani kita itu menjadi peka gitu. Dan tiap-tiap hari hati nurani kita itu diperbaharui sampai bisa menjadi seperti Yesus hati kita ini. Kalau sudah melekat, sudah bertumbuh hati nurani kita, kita peka, sebetulnya nggak ada yang sulit dalam hidup ini. Tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan, ya. Kita bisa hidup sungguh-sungguh, hidup saleh katanya kemarin di 1 Petrus itu. Ya, hati nurani itu akan membuat kita mengerti dan sanggup melakukan tuntutan-tuntutan Tuhan. Ada standar-standar Tuhan di dalam hidup ini. Ya, kita bisa melakukan apa yang menjadi standarnya Tuhan dan juga standar manusia. Tetapi hati nurani kita itu bisa berbeda-beda. Kenapa? Tergantung dari respon kita. Bagaimana kita menanggapi hati nurani yang selalu bicara. Kalau kita enggak ikuti, ya kita lama-lama akan kehilangan suara itu dan akhirnya standar hidup kita menjadi rendah. Sehingga di hadapan manusia pun kita tidak masuk standar, apalagi di depan Tuhan. Gitu. Tapi kalau kita peka, kita jaga seperti Paulus tadi, kita sanggup mengikuti standar-standar Tuhan, bahkan standar manusia, moral itu, jadi kita akan berhasil gitu, jadi berkat, jadi terang. Tapi hati nurani itu kan lembut, bahkan sangat pelan gitu, tapi dia akan bicara.
Sederhana contohnya seperti ini. Umpamanya waktu kita buka HP ini. Di HP itu ada pilihan kan. Mau nonton ini enggak, mau klik ini atau enggak. Lihat umpamanya laki-laki, lihat ada perempuan yang mau kelihatannya gambarnya di depan itu. Mau kayaknya joget-joget nih. Aku mau klik atau enggak. Nurani kita bilang jangan. Tapi karena kita enggak jaga nurani kita, enggak ikuti nurani itu, kita klik. Tapi waktu klik yang kedua, ketiga, keempat itu terus menerus. Karena internet itu sekarang kan dia sudah punya kecerdasan sendiri ya, hati-hati. Dia sudah tahu apa kesukaan kita. Begitu kita klik, sekali dua kali dia akan terus muncul. Dan kemudian kalau kita udah klik ketiga, keempat, kelima, nggak ada lagi yang bicara di hati kita. Karena kita nggak mau ikutin standar Tuhan. Hati nurani bilang jangan. Itu salah satu contoh kecil. Belum lagi dalam banyak hal ya. Baik dalam hal masalah uang lah, dalam masalah berpakaian lah, semua. Sebetulnya tiap kali kita diperhadapkan dengan keputusan, nurani itu akan bicara, peka kita. Kalau kita peka, kalau kita udah mulai sering nggak dengerin nurani, tahu salah, kita kerjakan terus, maka lama-lama dia nggak bicara lagi. Akhirnya standar kita itu menjadi rendah di hadapan Tuhan. Dan akhirnya apa kita bilang, kok sulit sih Tuhan? Nah, orang yang pernah berkata, kayaknya sulit ini, berarti dia tidak peka dengan nuraninya. Padahal kalau kita mengikuti nurani itu tidak ada yang sulit. Firman Tuhan itu dikatakan tidak berat. Tapi mungkin selama ini kita tidak mau mengikuti hati nurani kita. Makin lama nurani itu kalau kita ikutin dia akan makin peka. Bukan lagi hanya antara dosa dan tidak dosa. Tapi dia akan membaharui pikiran kita. Mana yang suci, mana yang mulia. Ya. Seperti Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Jadi kita kalau makin peka dengan nurani kita yang Tuhan taruh di hati kita, bukan lagi masalah antara kalau kulakukan ini dosa, kalau ini enggak, kupilih mana ya. Kalau itu aja pun kita tidak bisa membedakan antara dosa dan tidak, kita masih ikutin dosa, maka mustahil kita bisa dibaharui sampai kepada hal yang tadi. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu juga tingkatan. Antara yang baik saja pun kadang kita bisa memilih kan. Umpamanya kayak mengerjakan tugas, apakah kita kerjakan tugas itu hanya baik saja atau yang terbaik. Seperti doa, apakah saya hanya sekedar datang di sini duduk berdoa atau saya sungguh-sungguh sampai saya menangis merasakan hadirat Tuhan. Itu antara yang baik dan yang berkenan. Bukan lagi hanya sekedar melakukan, tapi yang tahu itu di hati kita kan. Saya juga nggak tahu, umpamanya hati kita itu doa di sini hanya sekedar karena sekedar udah doa atau betul-betul kita mau mengejar hadirat Tuhan gitu. Dan yang sempurna. Sampai kepada satu pilihan yang tertinggi standar Tuhan itu. Kadang kita sudah merasa, oh udah aku kerjakan kok. Tapi yang terbaik enggak? Sempurna enggak? Sudah sampai harus begitu. Dalam menjaga hati, pikiran kita, perkataan kita. Saya bisa bicara dengan orang lain baik-baik. Oh iya, kita hanya sekedar jawab. Bagaimana Bu? Saya hanya sekedar sapa. Gimana Joan? Baik, oh oke, udah. Tapi kalau nurani saya bilang, kalau kita peka, berkati dong Joan. Halo Joan, luar biasa ya Joan. Terima kasih ya Joan sudah cuci piring. Wow, pilihannya bisa hanya sekedar baik atau yang sempurna. Nggak mungkin kita sampai kepada yang sempurna itu kalau yang di bawah-bawah ini kita nggak peka dengan nurani kita. Harusnya kita itu bertumbuh gitu, berubah, dibaharui dari hari ke hari gitu ya. Yang tadinya dosa dengan tidak dosa sudah menang kita karena kita ikuti nurani kita. Kemudian dari menang melawan dosa menjadi baik itu menjadi berkenan dan akhirnya yang sempurna gitu. Di dalam Efesus pasal 4 dikatakan ya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya
oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, diingatkan di sana ada beberapa contoh ya. Dan karena itu buanglah dusta, ya kan? Itu yang lama nih. Kita udah mulai, bohong nggak boleh gitu. Tapi bukan hanya membuang dusta. Ayat 28, orang yang mencuri janganlah yang mencuri lagi. Kalau selama ini orang itu mencuri, kalau dia sudah kenal Tuhan tidak mencuri lagi. Tetapi baik ia bekerja keras, ya kan? Jadi dia berubah dari tadinya mencuri, akhirnya tidak mencuri. Itu sudah baik. Tapi yang lebih baik lagi apa? Baiklah ia bekerja keras melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya apa? Ada yang sempurna. Apa itu? Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kan lihat ini ada prosesnya. Tadinya mencuri jadi gak mencuri. Puji Tuhan sih. Tapi karena dia belajar peka dengan nurani Tuhan itu tadi, dia kemudian dia bekerja. Bekerja dengan apa? Dengan keras. Mungkin dia sudah dapat penghasilan, tapi untuk dirinya saja. Tapi yang sempurna apa? Dibaharui lagi dia. Menjadi orang yang membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Katanya. Sama seperti ayat 29, perkataannya kotor, tapi akhirnya dia menjadi perkataan yang baik. Tidak lagi mengucapkan kata kotor, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Jadi kita akhirnya sampai kepada kata yang membangun. Gitu. Ketika kita mengabaikan nurani kita mendukakan Roh Kudus. Firman Tuhan bilang jangan kamu dukakan Roh Kudus. Yang paling sedih itu kita nggak sadar kita mendukakan Roh Kudus. Kalau sekali aja kita nggak doa, pasti Roh Kudus ngomong, kamu kok nggak doa? Nurani kita ngomong. Kemudian kita mau cari alasan, ya udah kata nurani kita, ya udah kalau memang kamu membela diri ya silakan. Besoknya udah nggak dengar lagi suara itu. Kalau udah 4 hari, 5 hari, udah nggak bangun. Nurani pun nggak membangunkan kita. Padahal kadang waktu kalau kita peka, dia akan bangunkan kita, doa. Tapi kalau enggak lama-lama, sama. Hal yang sama dengan yang lain-lain. Perkataan kita, kadang kata-kata kita itu, Nurani bilang, kau tadi ngomong begitu loh, nggak bagus loh. Nggak peduli kita. Ketemu lagi sama orang, ngomong gitu lagi. Akhirnya Nurani udah diam. Ya udah kalau kamu nggak mau diingetin. Akhirnya perkataan kita terus menerus jadi perkataan yang sembarangan, menyakiti hati orang kan gitu. Semua dalam hidup kita itu begitu. Dan akhirnya apa? Akibat kita mengabaikan nurani itu, satu saat nanti ketika terjadi sesuatu yang Tuhan izinkan proses, kemudian kita bilang, Tuhan kenapa begitu? Tuhan bilang maaf. Kau dulu nggak dengerin aku. Apa yang bisa kau lakukan kata Tuhan? Ketika aku mengingatkan engkau nggak peduli, engkau malah mengolok-olok aku kata Tuhan. Karena mendukakan Roh Kudus. Tuhan itu berbicara lewat nurani kita. Suaranya begitu lembut. Dan gampang sekali untuk mengabaikannya ya. Satu-satunya cara untuk memelihara hati nurani kita agar tetap peka ialah selalu senantiasa membuka hati kepada Tuhan. Dan itu bisa terjadi dalam doa. Makanya selalu saya ingat doa. Ya, hanya itu jalan satu-satunya. Saya tahu kalau tidak berdoa kalian tidak akan berhasil apa-apa. Karena nurani kita pun gak dia. Karena di sinilah letak semua keberhasilan hidup kita. Kalau di sini kita gagal, udahlah gak akan jadi apa-apa. Kalau gak menang kita dalam doa, di sana kita membuka hati kepada Tuhan. Percayalah, gak ada masa depan kita, masa depan kalian. Makanya selalu saya nggak jemu-jemu, ayo doa. Kenapa? Karena saya tahu hanya ini rahasia keberhasilan hidup kalian, kebahagiaan hidup kalian. Gak ada yang lain. Mau kerja apapun kita, kalau nggak doa, kalau nggak membuka hati sama Tuhan, nggak hidup dalam hati nurani, nggak ada artinya, nggak akan berhasil. Gitu. Jadi ya, karena satu-satunya tadi dikatakan memelihara hati nurani itu ialah membuka hati. Kapan kita membuka hati bisa sungguh-sungguh? Dalam doa kita, merendahkan hati. Tuhan, tegur aku Tuhan. Tuhan, ingatkan apa yang salah dengan diriku ini.
Selidiki hatiku Tuhan. Kita bilang, kita nangis di hadapan Tuhan, kita berdoa. Minta sama Tuhan, nurani kita dibaharui. Kita siap dibentuk Tuhan. Seperti Yesaya bilang, setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku. Jadi seorang murid katanya kan. Ya di sini nggak ada yang lain. Kadang kalau nggak pakai nurani kita nggak tahu lagi kita salah atau enggak. Kadang hal-hal yang kecil kan, standar-standar. Ada uang nih, mau ngapain nih? Beli bakso atau tabung? Beli lipstik atau tabung? Ya kan? Sederhana, kadang mau beli sarapan di komplek atau beli lagi lontong, ya kan? Lontong 15.000. Padahal di sini sudah ada sarapan. Nurani kan ngomong kan. Kadang hal-hal yang sederhana, peka, belajar peka. Disuruh tugas umpamanya sama Bapak Nepan, jadwal. Aku lagi. Ya kan? Nurani bilang, kok kamu begitu? Disuruh itu harus melihat, harus bangga, terhormat, kerjakan yang terbaik. Gak apa-apalah, biarin aja, yang penting udah tugas. Sebetulnya malas aku. Gak ada yang tahu, Nurani tahu. Nurani ngomong, kok gitu. Tapi kalau kita gak mau dengerin, ya udah. Nurani gak ngomong lagi. Lama-lama kita mulai nuntut, kenapa sih aku begini? Kenapa sih aku begini? Jawabannya, kita gak mau dengerin Nurani kita. Kalau hidup kita udah gak mulai bahagia, itu tanda-tanda itu. Banyak ngeluh, banyak nuntut, banyak gagal, banyak sering bolak-balik jatuh dalam dosa, pikiran kotor, putus asa, gak melihat harapan ke depan. Itu ciri-ciri orang yang nuraninya itu sudah gak bicara lagi. Jadi keberhasilan hidup kita seperti Paulus tadi. Dia menjaga hati nuraninya di hadapan Allah dan manusia. Bukan hanya di hadapan orang saja, di hadapan Tuhan. Periksa selalu hati kita, pikiran kita. Tuhan, ada enggak yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Ada enggak yang menyakiti hati Tuhan? Oh Tuhan, tolong aku Tuhan. Minta Roh Kudus. Kadang Tuhan bukan melihat apa yang kita lakukan, tapi Tuhan melihat mengapa kita melakukan itu. Itu motivasi kita. Dan nurani yang memeriksa kita. Nurani itu akan selalu bicara, selalu bicara. Sebetulnya di komplek ini harapan kami, maunya kita itu semua hidup dengan hati nurani yang murni. Nggak usah disuruh-suruh lagi, nggak usah ditegur-tegur lagi, di marah-marah, sebetulnya nggak perlu. Kalau kita udah hidup dengan hati nurani, aman semua. Kalau nurani udah hidup dengan hati nurani aja, ngapain pun kita dengan nurani. Nggak usah disuruh-suruh lagi, nggak usah diingetin. Kita jalan aja di depan sana, kita lihat sampah, oh iya, ini banyak sampah nih, aku buanglah. Udah, itu kalau udah nurani. Tapi kalau nggak ada nurani, kita itu mau lihat apapun di komplek ini nggak peduli. Mau lihat lampu nyala, air hidup, ya kan. Anak-anak jam 5:30 masih main bola, jam 6 udah masih main bola. Kita tahu kita itu, pasti nurani ingetin gitu. Tapi kadang kita udah cuek, peduli amat gitu kan. Tapi kalau kita dengan nurani, semua pasti Roh Kudus ingetin. Dia akan membawa kita hal yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Kita jadi orang peduli, kita peka gitu. Tapi kalau enggak, makin lama kita makin cuek. Kita akhirnya mikirin diri kita, bukan lagi orang lain, Tuhan, apa yang Tuhan mau ya. Tetapi di sini, sekali lagi ya, di sini ini hanya latihan, di komplek ini hanya latihan. Satu saat kalau kita menang di sini dengan latihan hati nurani, di luar itu kita akan menang. Tapi kalau di sini yang selalu diingatkan, selalu berulang-ulang diingatkan. Di sini pun kita nggak menang, ya Tuhan tolonglah, Tuhan tolong. Dan kalau nurani kita nggak dengerin, satu saat kita akan menyesal dan nggak ada guna. Kadang udah menyesal, kenapa lah dulu aku, ya udah. Gitu. Padahal kalau kita dengan nurani, terus ikutin apa kata Roh Kudus di hati kita, nurani kita bicara. Hidup kita bahagia, hidup ini enak, firman Tuhan itu indah, ya. Berkat Tuhan melimpah, ya. Karena Tuhan itu mempunyai rancangan yang indah dalam hidup kita. Ya ikutin dong kata-katanya. Peka gitu. Ada Roh Kudus di hati kita. Jangan banyak alasan, jangan banyak pembenaran diri. Kadang kan itu. Nggak apa-apa kok begini. Ya udah. Kalau udah tahu salah, Roh Kudus ingatkan, nurani bilang, kita bilang nggak apa-apa, udahlah. Itu nggak ada harapan itu. Ayo belajar peka, belajar hidup dengan hati nurani.
Itu paling enak. Nggak usah dibilang-bilang, nggak usah ditegur-tegur. Kalau ditegur-tegur itu kadang nggak enak kan gitu. Tapi kalau kita jalan dengan nurani, bukan hanya melakukan tugas kita, yang terbaik pun kita berikan. Karena kita menjaga nurani di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita ya. Ada Roh Kudus yang memampukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami untuk kami menjaga hati nurani kami Tuhan. Tolonglah kami Roh Kudus untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan hanya sekedar melakukan yang baik, tapi kami mau melakukan yang berkenan, yang bahkan sempurna di mata Tuhan. Kami tahu kami perlu belajar peka Tuhan. Tolonglah kami, berkati kami sepanjang hari ini juga kami mau berjalan dengan hati nurani yang murni. Berkati juga umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, biar kami semua hidup dalam nurani yang murni. Supaya orang-orang bisa melihat bahwa dalam kehidupan orang percaya ada terang, ada kemuliaan, dan mereka boleh akhirnya datang kepada Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.